Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo hari ini, Rabu 8 Februari 2023. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan harian ini terambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Dalam bahasa Batak Toba, alai na mangula hasit tongani didapot tordona tiuri asa patar parulaun lai ai di bagasan debatado diula. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hidup beriman adalah hidup di dalam kebaikan dalam satu kebenaran. Salah satu perjuangan dalam hidup beriman ialah bagaimana hidup yang baik dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi. Dengan kata lain, hidup dalam kebenaran berarti hidup secara jujur. Sebagai orang Kristiani yang mengakui diri sebagai pengikut Kristus, mesti menyadari bahkan mempraktikkan kebenaran dalam hidup sebagai pernyataan dan kesaksian bahwa hidupnya adalah di dalam dan oleh Allah adalah kebenaran. Benar dan baik beda tipis. Benar berarti ia melakukan sesuai dengan perintah dan aturan. Baik berarti melakukan sesuatu dengan baik, walau bisa saja tidak sesuai dengan aturan atau perintah. Kitab suci mengajar kita menjadi orang baik di dalam kebenaran. Orang benar pasti datang dan berada di dalam terang Allah. Tetapi orang baik belum tentu datang dan berada di dalam terang Allah. Orang benar menunjukkan perbuatannya di hadapan Allah, dan ia mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Semua tindak tanduknya, tingkah lakunya, nyata di hadapan Allah. Tidak ada yang disembunyikannya. Orang benar selalu mendatangi dan memperhadapkan kebenarannya di dalam terang Allah, karena segala perbuatannya sesuai dengan kehendak Allah. Orang baik belum tentu mau memasuki terang Allah atau takut mendatangi terang Allah karena perbuatannya adalah semata atas kehendaknya dan kehendak manusia saja atau kebaikan yang bersifat duniawi. Hidup menjadi orang benar tidak mau kompromi dengan segala tindakan kejahatan dan kegelapan dunia di dalam semua tindakannya dan kehidupannya. Orang baik bisa saja melakukan kehendak Tuhan, tetapi terkadang mereka berkompromi dengan dosa dan kejahatan agar bisa menyenangkan orang lain. Kebaikannya sebenarnya menutupi dosa yang sedang dilakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana cara kita bisa hidup dalam kebenaran? Pertama, Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka harus hidup dalam Yesus. Artinya bahwa hidup sesuai dengan yang dipraktikkan oleh Yesus sendiri. Kedua, punya prinsip hidup. Jika ya, katakan ya. Dan jika tidak, katakan tidak. Punya prinsip hidup mengandaikan ada penilaian yang jujur dari pribadi. Sebuah penilaian itu lahir dari sikap objektivitas pribadi
yang disinari terang Allah. Kebenaran adalah unsur esensial sebagai pengikut Kristus. Yesus sendiri dalam hidup selalu memperjuangkan kebenaran itu. Perjuangan Yesus itu dibuat dalam bentuk pengajaran-pengajarannya tentang kerajaan Allah. Tetapi juga dapat terlihat dari tindakan-tindakannya. Sebagai pengikut Kristus, kita juga wajib untuk mempraktekkan kebenaran itu. Berjuang untuk kebenaran itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang benar itu seperti lampu yang terus-menerus bernyala. Tetapi nyalanya itu berasal dari terang Allah yang nyata melalui perbuatan-perbuatan benar yang ditunjukkan dalam hidup sehari-hari. Orang benar mesti selalu memberi kesaksian tentang kebenaran kepada semua orang yang dijumpai. Orang benar mesti menjadi terang bagi hidup sesamanya. Orang benar mesti berani menjadi pembawa damai dan sukacita bagi kehidupan. Mari kita berusaha menjadi terang yang bercahaya terus-menerus untuk meredupkan setiap bentuk kejahatan di dunia ini. Sebagai pengikut Kristus, komitmen untuk kebenaran harus dijunjung, entah apapun konsekuensi yang harus kita terima. Untuk itu, mulai dari sekarang, perasaan-perasaan yang mencegah kita untuk hidup dalam kebenaran harus kita hilangkan. Komitmen untuk setia kepada Yesus Sang Kebenaran sejati yang mesti ditingkatkan. Dengan begitu, kita mampu lebih dekat lagi dengan Yesus Sang Kebenaran itu. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas sapaan firman-Mu yang kami dengarkan hari ini, yang mengingatkan kami untuk hidup benar, yang berasal dari terang, di mana perbuatan-perbuatan kami nyata kami lakukan di dalam kehendak dan kebenaran-Mu. Ya Allah, tumbuhkanlah kesadaran dan komitmen dalam hidup kami sebagai pengikut Kristus. Komitmen untuk kebenaran harus tetap dijunjung, entah apapun konsekuensi yang harus kami terima. Tumbuhkanlah komitmen agar kesetiaan kami kepada Yesus Sang Kebenaran sejati, mesti itu harus kami tingkatkan. Dengan begitu, kami mampu lebih dekat lagi dengan Yesus Sang Kebenaran itu. Amin. Salam, salam sehat. Selamat menjalankan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.